Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan GPIB Benowo Surabaya. Di minggu kedua sesudah Paskah ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan dulu bacaan kita yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-13. Keluaran pasalnya yang ke-7, ayat 7 sampai yang ke-13. Kalau sudah menemukan bacaan kita, mari kita rendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Yesus Tuhan kami, Allah yang kami sembah dan kami kenal, dan biarlah pada pagi hari ini kami bersama-sama mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengenal kuasa Tuhan lebih dalam lagi, dan sehingga melalui pemahaman yang baik mengenal Tuhan dan kuasa-Mu, maka kami semakin diteguhkan dalam iman percaya kami, dalam menjalani hari-hari kami di tengah pergumulan yang kami hadapi. Untuk itu biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dengan renungkan memberkati kami setiap hati yang membaca, mendengar, dan merenungkannya. Roh Allah bekerja di antara kami, menyatakan isi hati-Mu bagi kami. Dalam Yesus Tuhan Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Saya akan membaca firman Tuhan dari Keluaran pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka berdua, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan merenungkannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di minggu kedua Prapaskah ini kita mau sama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat memberkati kita, yaitu kuasa dan waktu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya beberapa kali ditanya dengan beberapa orang. Dia berkata, Pak Pendeta, kira-kira di waktu sekarang ini yang sulit, situasi pandemik hari ini, waktu ini, kalau menurut Pak Pendeta kapan akan berakhir? Lalu saya berkata kepada mereka, saya tidak tahu kapan akan berakhir, tetapi saya percaya satu waktu, di waktu Tuhan akan berakhir semua yang tidak baik ini, dan kita akan melihat sebuah pemulihan, pembebasan yang datang dari Tuhan. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pikir kita sepakat bahwa kita semua berdoa meminta agar kita keluar dari situasi pandemik COVID-19 saat ini, bahwa dunia, bahwa Indonesia, bahwa Jawa Timur, bahwa Surabaya semakin hari semakin meningkat. Kalau dunia sudah tembus 2 jutaan, ya, di Indonesia sudah 5.000-an lebih, ya. Surabaya juga sudah meningkat, dan juga di beberapa wilayah Indonesia. Dan kita percaya bahwa semua orang berdoa, dia berseru-seru kepada Tuhan, meminta agar kuasa Tuhan turun atas dunia ini, atas bangsa ini, atas wilayah Jawa Timur, atas Surabaya.
agar pandemi ini selesai, supaya dampak ekonominya, dampak sosialnya, dampak kesehatannya itu kembali normal, yang tidak baik menjadi baik. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu siapa saja di tengah situasi yang sulit, kita akan berseru di hadapan Tuhan dan meminta kelepasan. Tapi saya percaya bahwa akan terjadi pembebasan karena kuasa Tuhan lebih besar. Dan saya percaya bahwa proses itu akan terjadi menurut waktu Tuhan, bukan waktu kita. Yang perlu adalah kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, konteks bacaan kita, orang Israel berseru-seru kepada Tuhan ketika mereka sudah 400 tahun di tanah Mesir. Ya, orang-orang Israel ini bergumul berat karena mereka merindukan pembebasan. 400 tahun lebih mereka mengalami penindasan, dijajah oleh bangsa Mesir. Dan dikatakan pada ayatnya dari Keluaran pasal 2 ayatnya yang ke-23, dikatakan begini: lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Jadi bukan hanya kita yang mau minta sebuah pembebasan di tengah situasi seperti ini. Orang Israel dulu di tengah situasi perbudakan juga merindukan sebuah kebebasan. Karena tidak ada yang ingin bahwa orang hidup selamanya di tengah situasi yang bergumul, yang pahit, yang tidak baik, yang dijajah, ya tidak ingin. Jadi kemudian ketika kita melihat bahwa mereka berseru-seru juga orang Israel di hadapan Tuhan, selama 400 tahun mereka bergumul. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika Tuhan mendengar seruan mereka? Tuhan mengutus Musa. Musa ketika dia diutus Tuhan, usianya Bapak Ibu bisa lihat 80 tahun. Harun kakaknya 83 tahun. Kalau bicara cerita Musa ini dilahirkan juga di tanah Mesir. Usianya sampai dia mati 140 tahun. Ya, 120 tahun. Maaf. Dia mati di usia 120 tahun. 40 tahun dia hidup di Mesir. Ya, menjadi anak permaisuri, ya, anak raja di Mesir. 40 tahun dia dibentuk, dia digembleng di istana Firaun. Lalu kemudian setelah dia dilihat membela orang Israel, dia diusir. 40 tahun lagi dia digembleng oleh Tuhan di padang gurun. 40 tahun waktu yang cukup lama. Dan di 40 tahun itu Tuhan memanggil Musa, mengutus Musa untuk membebaskan orang Israel dari tanah Mesir. Jadi ingat tugasnya Musa, membebaskan orang Israel dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, menuju ke tanah perjanjian sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan ketika Musa diutus 80 tahun usianya, dan nanti 40 tahun setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, 40 tahun masanya dia juga bergumul dalam pelayanannya di hadapan Tuhan untuk bangsa itu. Dan dia mati di usia 120 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di usia 80 tahun Musa diutus untuk menjawab permohonan dan seruan orang-orang Israel yang lagi bergumul di tanah perbudakan. Tuhan minta Musa untuk pergi bersama Harun kakaknya menghadap ke Firaun. Ini Musa menghadap yang kedua kali. Dan perhatikan, perintah Tuhan kepada Musa adalah pergi ke Firaun dan lakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Apa yang diminta oleh Tuhan? Nanti sampai di sana, ya, rubahlah tongkat itu menjadi ular. Ya. Lalu kemudian sampai di sana Musa melakukan seperti apa yang Tuhan minta. Lalu apa responnya yang dilakukan oleh Raja Mesir? Dia meresponnya juga dengan memanggil orang-orangnya yang mampu berbuat hal yang sama melalui sihir dan mantra mereka. Lalu ular pun juga berubah dari tongkat-tongkat mereka. Tapi ada perbedaan, Bapak Ibu, bahwa perbedaannya adalah ular yang dibuat dari para penyihir itu mati dimakan oleh tongkatnya Harun. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan baik-baik di sini. Pertama, melalui Musa mau menghadirkan eksistensi Tuhan. Dia mau menghadirkan kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan ini juga, ya, mau dicontohi juga dengan kuasa iblis, ya, kuasa-kuasa yang dimiliki oleh Firaun.
Maka dari itu ular pun juga, tongkat mereka pun berubah menjadi ular. Mukjizat yang dilakukan, sihir yang dilakukan sama dengan apa yang dilakukan oleh Harun. Jadi yang pertama sama-sama punya kuasa. Tuhan punya kuasa, lalu kemudian orang Mesir punya kuasa juga. Yang kedua, dia mampu merubah tongkat menjadi ular. Dia melakukan hal yang sama. Yang ketiga, nah di sini puncaknya adalah mau melihat dari apa yang terjadi, ternyata kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa orang Mesir. Nah, Bapak Ibu, dari pengalaman Musa ini kemudian dilanjutkan bahwa tujuan Tuhan mengutus Musa dan Harun adalah satu, membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Bahkan Tuhan katakan begini, aku akan membiarkan hatinya keras, aku akan mengeraskan hatinya, katanya. Ya, dan apa yang terjadi? Benar bahwa Firaun mengeraskan hatinya. Dia mengeraskan hatinya di hadapan Tuhan dan di hadapan Musa. Nah, Tuhan biarkan dia keras hatinya. Kenapa? Karena Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada orang Mesir, bahwa dia mau membebaskan orang-orang yang dia kasihi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melihat pengalaman Musa diutus Tuhan, melihat pengalaman orang Israel menjadi catatan yang indah. Ya, apakah kemudian apa yang kemudian dilakukan oleh Tuhan? Pertama, mendengarkan seruan orang Israel, lalu kemudian dia melakukan tindakan dengan mengutus Musa, lalu melalui Musa hambanya dia melakukan tanda-tanda yang besar. Ujung-ujungnya apa? Akhir dari kisah ini apa? Yang pertama, kuasa Tuhan itu nyata bagi orang-orang Israel dan dilihat oleh orang-orang Mesir. 10 tulah diberikan sampai orang Mesir, Raja Firaun mengeluarkan, membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Yang kedua, waktu Tuhan, Bapak Ibu. Perhatikan, ada kuasa dari Tuhan yang besar yang mengalahkan kuasa dunia ini. Yang kedua, ada waktu Tuhan, di mana waktu pembebasan bagi orang percaya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku, ketika kita membaca merenungkan proses ini, kira-kira situasi kita mirip tidak? Ada yang bilang mungkin mirip, ada yang bilang juga tidak. Israel kan diperbudakan, kita kan pandemi. Yes. Tapi yang jelas kita sama-sama bergumul. Beda rasanya, ya, beda rasa yang didapatkan. Ya, kalau dulu dia 400 tahun perbudakan, kita belum 400 tahun, kita baru berapa bulan mengalami kondisi seperti ini. Dan kalau kita melihat kondisi seperti ini, maka kita harus percaya ada kuasa Tuhan yang jauh lebih besar daripada kuasa pandemi ini. Seperti ketika orang Israel memohon, ada kuasa Tuhan yang lebih besar yang diwujudkan dalam kehadiran Musa dan Harun kepada orang Mesir. 10 tulah, ya, keluar untuk orang Mesir. Tetapi kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang besar yang akan membebaskan kita. Tapi yang kedua, kita harus percaya waktu Tuhan. Nah, waktu Tuhan itulah yang akan kita nantikan. Selagi kita menunggu waktu Tuhan, bagaimana dia membebaskan kita dari situasi ini, maka tugas kita adalah tetap taat dan rendah hati. Jangan tinggi hati, tapi tetap taat, rendah hati. Bagaimana kita hidup, ya, di hadapan Tuhan, bagaimana kita hidup menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menjadi pribadi yang mau dibentuk. Kalau saya perhatikan Bapak Ibu, ini masa-masa Tuhan lagi membentuk secara pribadi hidup kita. Ya, bagaimana kita di hadapan Tuhan ketika menghadapi situasi seperti ini? Apakah kita bersungut-sungut? Apakah kita bersyukur? Apakah kita mengeluh? Atau kita bisa melewati semua proses ini bersama Tuhan? Bapak Ibu, situasi kita saat ini mau mengarahkan kepada kita untuk melihat situasi ini dengan bijak, bahwa bersama Tuhan ada banyak perkara yang bisa kita lalui dan kita selesaikan. Dengan apa? Dengan kuasa Tuhan. Ketika kita melihat kuasa Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan membantu kita melewati proses ini. Yang kedua, waktu Tuhan. Waktu Tuhan akan membantu kita melihat dan semuanya akan selesai tepat pada waktunya. Dan ingat Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tidak ada waktu Tuhan yang terlambat, tidak ada waktu Tuhan yang kecepatan. Dia selalu tepat, dan ketika tepat kita merasakan syukur dan sukacita yang luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu, saya hanya mau katakan bahwa kita perlu tetap percaya kuasa Tuhan.
Kuasa Tuhan yang lebih besar yang memegang kendali. Saya masih percaya Tuhan pegang kendali hidup kita. Tuhan masih pegang kendali dunia ini. Ya, dan saya percaya ada waktu Tuhan. Ya, jangan kita anggap bahwa ketika melalui pandemi ini besok sudah kiamat, selesai semua. Enggak. Tapi enggak. Bapak Ibu, saya mau katakan waktu Tuhan, waktu sekarang, waktunya kita belajar untuk memahami maksud Tuhan dalam setiap peristiwa. Ambil makna teologis dari setiap peristiwa yang terjadi. Oh, melalui pandemik ini apa yang harus saya lakukan? Saya pikir social distancing ini cukup bagus, Bapak Ibu. Ya, pertama kita menjaga jarak. Yang kedua, ya, kenapa kita menjaga jarak dengan sesama? Karena kita terlalu banyak hidup dengan sesama daripada dengan Tuhan. Kita lebih banyak hidup kemana-mana, ya. Lebih banyak kita di mall, lebih banyak kita ada di tempat-tempat tertentu yang keramaian daripada kita ada di rumah merenungkan kebaikan Tuhan. Coba lihat, datang ke rumah cuci tangan. Lihat, saya setiap hari sekarang cuci tangan. Disuruh 20 detik, setiap 20 detik cuci tangan. Sampai saya nggak bisa tidur, Bapak tidak bisa istirahat. Kenapa? Baru mau tidur, ingat cuci tangan. Tidur lagi, baru ingat cuci tangan lagi. Bayangkan, tangan saya sampai halus. Ya, kenapa? Karena kita cuci tangan bersih. Ya, saya kalau habis pulang, stop di depan, saya sudah bersihkan baju saya. Ya, lalu kemudian masuk ke dalam mandi. Dan luar biasa baiknya juga. Dan Tuhan tidak ingin hanya bersih secara fisik. Melalui proses ini Tuhan mau kita bersih di hati pikiran kita. Ada refleksi batin yang mau kita atur di hadapan Tuhan, menjadikan kita lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita diminta jaga jarak supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, tidak ada jarak dengan Tuhan, supaya ketika peristiwa ini selesai, waktu Tuhan dinyatakan, ya, kita bisa melihat hubungan kita dengan Tuhan jauh lebih erat. Yang kedua, Tuhan tidak meminta kita, ya, untuk bersih secara fisik saja. Tuhan minta kita bersih secara fisik supaya sehat, lalu kemudian rohani kita juga bersih melalui perenungan-perenungan kita lakukan di rumah. Supaya apa? Supaya ketika nanti badai ini berlalu, kita keluar, kita bisa merefleksikan. Ternyata badai ini membuat kita, menghantar kita untuk jauh lebih dekat dengan Tuhan, untuk memahami diri kita sebagaimana kita bisa hidup untuk mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, melalui proses ini saya mau katakan, percaya kuasa Tuhan, percaya waktu Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk orang Israel melalui Musa, ada kuasa. Yang kedua, waktu Tuhan yang membebaskan orang Israel dari tangan perbudakan. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu, semakin kuat, semakin diberkati dalam hidup